kami dengan Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Halo, waalaikumsalam. Ya Siwo, tadi terputus Siwo ya. Ya, nyambung lagi. Tadi masih membicarakan masalah wujud tadi ya. Ya. Oke, silakan Siwo. Saya langsung ke kesimpulannya saja. Begini Mas Doni, yang saya catat, karena frasa pertama salah, frasa kedua tidak spesifik, tidak lengkap, maka kesimpulannya pasti secara rasional salah. Premis pertama mengatakan seluruh wujud butuh sebab. Ini salah. Karena ada wujud yang tidak butuh sebab. Apakah itu? Ya sebab. Sebab adalah wujud yang tidak butuh sebab. Setiap yang butuh sebab namanya akibat. Premis kedua, Tuhan adalah wajibul wujud. Ini benar, tapi tidak spesifik, tidak lengkap. Karena yang wajibul wujud bukan hanya Tuhan. Saya, Anda juga wajibul wujud. Maka dengan premis pertama yang salah, kemudian dengan premis kedua yang tidak lengkap, maka pertanyaannya, dapatkah ini mematahkan rumus yang saya sharingkan? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena premis pertama salah, premis kedua tidak lengkap, mengakibatkan kesimpulannya salah. Gitu Mas Deni, Mas Doni. Saya lanjut ke Bro Onik. Iya, Siwo, kalau kita harus break dulu Siwo ya. Nanti kita lanjut lagi sesi kedua Siwo. Oke, silakan Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu dia. Nanti kita break, kita mulai lagi sesi kedua ya, sesi berikutnya. Jadi Anda bisa mengirimkan SMS di 0818801058. Kemudian juga Anda bisa satu menelpon nanti akan kita terima, dan 2 SMS akan saya bacakan ya. Sebelum kita lanjut ke dengan yang berikut ini. In 2013, live and exclusive from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin, this is the Sound of Family. Light FM, part of Ramako Group, Mustang FM, Kiss FM, Zoo FM, and Batam FM. The Sound of Family. All about Light FM, just click www.lightfmjakarta.com. Be part of our family. Just follow our Twitter at LITEFM 105. This is the Sound of Family. 105.8 Stay close to your family. Hai Light Audience, hal-hal baik akan datang pada orang-orang yang menunggu sambil tetap bekerja. Itulah yang disebut dengan mengimani sesuatu yang sedang dikerjakan. Mereka bukan hanya duduk diam dan berharap Tuhan akan melakukan sesuatu pada hidupnya. Mereka sabar menunggu, namun tetap sambil bekerja dan tetap berfokus pada proses yang dinikmati, sehingga akhirnya hasilnya pun akan datang. Dan apapun hasilnya, syukurilah, karena itulah hal yang terbaik yang Anda bisa dapatkan. Evaluasi hasil tersebut dan tingkatkan kinerja Anda, sehingga dari waktu ke waktu, Anda akan selalu menjadi lebih baik lagi. Saya Adi Sandi, The Peak Performance Coach dari adisandi.com untuk Light FM. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjut lagi di sesi kedua. Jadi saya akan terima 1 penelpon dan 2 SMS. Begitu ya, Siwo ya? Ya, oke silakan. 021398359906 kembali saya buka. Assalamualaikum. Malam. Ya, dengan siapa ini? Yogi mau bicara sama Mbah, bisa? Silakan, Mas Yogi. Malam, Mbah. Halo, yuk ngobrol yuk. Baik, Mbah. Mbah, kemarin itu saya sharing sama orang, terus salah satu statementnya begini yang keluar, hidup itu berat gitu. Terus dia bilang gitu. Nah, terus saya bilang, tapi kan mungkin juga ada orang bilang hidup itu indah. Nah, kalau menurut Mbah gimana, Mbah? Menurut Mbah? Ya baik, terima kasih Mas Yogi. Assalamualaikum. Itu dari Yogi. Saya coba bacakan SMS ya Siwo ya. Ini yang pertama dari Alfian di Jakarta Timur. Assalamualaikum Siwo.
Waalaikumsalam. Ya, Siwo mohon disaringkan bahwa seluruh ciptaan itu diciptakan menurut ukurannya. Nah, maksudnya apa? Dan tolong disaringkan tentang sufi. Benar. Menurut ukurannya. Iya, maksudnya apa tuh Siwo? Bahwa seluruh ciptaan itu diciptakan menurut ukurannya. Dan juga tolong disaringkan tentang yang namanya sufi. Oke. Kemudian sebentar Siwo ya, ini banyak yang terpisah-pisah SMS-nya. Sebentar Siwo. Ya, ini dari Andi di Banten. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, menurut pengetahuan Siwo, tolong dijelaskan tentang makna kata Al-Ayubi. Makna Kata Al-Ayubi. kata Al-Ayubi Dan makna unsur-unsur kulumul Quran. Unsur-unsur Dan makna unsur-unsur kulumul Quran. kulumul. Ya, Apa itu ya? Pakai Q apa? pakai Q ya. Kulumul Quran. Cukup atau tambah lagi? Cukup. Oke. Nanti kalau waktu tersisa kita tambah. Iya, siap. Silakan Siwo. Kita mulai dari Mas Yogi. Ada yang mengatakan hidup itu berat. Bagaimana menurut Siwo? Gini, kalau pas saya salah, hidup itu berat. Tapi pas saya benar, hidup itu indah. Itu deh. Jadi tergantung pada posisi saya ada di mana. Ya, jadi saya pernah mengalami hidup yang berat, tapi pernah juga mengalami hidup yang indah. Ya. Terletak di mana? Ya, berat dan indah itu kan hanya akibat, tergantung pada sebabnya. Nah, keindahan itu akibat dari kebenaran. Berat, beban, sulit, sengsara itu hanya akibat. Akibat dari apa? Akibat dari kesalahan. Gitu. Jadi kalau saya mampu selalu menjaga diri saya pada posisi benar, maka akibat akan ngikut. Apakah? Ya keindahan hidup. Pada saat saya tidak proporsional, tidak sebagaimana mestinya, saya berbuat kesalahan, ya akibatnya ngikut. Hidup itu jadi berat. Jadi berat atau ringan, atau istilah tadi berat atau indah, itu hanya akibat. Tergantung kita milih sebab yang mana. Ya, itu sudah ada hukumnya. Orang siapapun, kalau dia tidak memanage dirinya untuk benar, apapun sektornya, apapun bidang kehidupannya, pasti hidupnya berat. Saya, Anda, atau siapapun tidak akan pernah berubah hukum itu, karena itu hukum pasti. Orang yang hidupnya salah, pasti hidupnya berat. Orang yang hidupnya benar, pasti hidupnya indah. Itu hukum sebab akibat yang sudah niscaya, sudah pasti, dan tidak pernah berubah. Ya, kalau misalnya begini, ya hidup dengan banyak uang akan ringan. No, bukan itu. Itu bukan sebab. Ya, banyak uang pada saat mendapatkannya dengan benar, dimanage juga dengan benar, peruntukannya benar, ya, dengan banyak uang hidup semakin indah. Tetapi kalau uang didapatnya dengan cara yang salah, peruntukannya juga tidak benar, semakin banyak uang, semakin berat hidupnya.
Bukan hanya uang, pangkat juga begitu, jabatan juga begitu, istri, anak, teman, semua. Karena semua adalah sarana-sarana, perangkat-perangkat, tergantung kita posisikan, kita fungsikan pada yang benar atau tidak. Apapun, ketampanan, kecantikan, kalau posisinya tidak benar, memberatkan hidup. Cantik diminit dengan tidak benar, hidupnya lebih berat ketimbang yang tidak cantik. Tampan, semakin tampan tetapi semakin ngawur, semakin memperberat hidupnya. Dan begitulah seterusnya. Jadi ada hukum sebab akibat. Kita kemudian diajari oleh guru kehidupan, oleh wakil-wakil Tuhan, satu hukum sebab akibat. Ya, saya dan Anda, masing-masing kita sudah membuktikan dengan ratusan ribuan bukti. Lihat bukti yang sudah ada pada diri kita sendiri-sendiri. Ada hukum sebab akibat, dan itu tidak pernah bisa dipungkiri. Kesalahan, keburukan adalah sebab yang menjadikan hidup berat. Kemaksiatan, dosa adalah sebab. Akibatnya pasti kesengsaraan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, mudah gelisah, mudah dendam, mudah benci, mudah sakit, mudah tersinggung, mudah marah, mudah emosi, mudah arogan, mudah yang buruk-buruk. Itu akibat. Sebabnya adalah kesalahan, kemaksiatan, tidak mengikuti nurani, tapi melepas nafsunya. Ya. Jadi, apakah hidup ini indah? Siapapun yang hidup di bawah kendali nuraninya, siapapun yang hidup di bawah komando Tuhannya, hidup pasti indah. Itu rumus pasti, tidak pernah berubah. Siapa yang mau mencari kebahagiaan, mencari keindahan, adanya hanya di kebenaran nurani Tuhan. Tidak ada selain itu. Ya, itu menurut saya. Lanjut SMS Mas Alfian di Jakarta Timur. Seluruh ciptaan dicipta menurut ukurannya. Apa maksudnya? Ya, yang pertama begini. Yang dimaksud menurut yang saya pahami, bahwa setiap ciptaan dicipta menurut ukurannya. Itu pertama begini, bahwa setiap ciptaan dicipta dalam posisi maksimal efektifnya, maksimal potensinya, maksimal manfaatnya, maksimal kebaikannya, dan minimal efek negatifnya. Itu yang saya pahami dengan dicipta menurut ukurannya. Bukan hanya ciptaan, kejadian juga begitu. Setiap sesuatu yang terjadi, apapun itu ditetapkan itu terjadi dengan akumulasi sebab-sebab, tetapi setiap yang terjadi itu sudah diminimalisir seminimal mungkin efek negatifnya dan dimaksimalkan semaksimal mungkin
hikmah positifnya. Ya, itu yang saya pahami dengan setiap kejadian atau setiap yang dicipta itu dicipta menurut ukurannya. Ya, gitulah. Nanti juga terkait dengan hukum juga. Hukum yang dari Tuhan. Terlepas dari pemahaman kita terhadap hukum itu benar atau tidak. Tetapi dalam pandangan ilmu tauhid yang saya pelajari, bahwa hukum itu proporsional. Dia ada pada posisi yang maksimal positifnya dan sudah diminimalisir seminimal mungkin efek negatifnya. Itu yang saya pahami tentang dicipta menurut ukurannya. Agak filosofis ya. Kurang lebih kalau kita mau agak konkret begini, batu itu dicipta dengan massa lebih berat dibandingkan dengan kapas. Ya. Itulah ukuran terbaik bagi batu dan itulah ukuran terbaik bagi kapas. Kalau kapas bisa terhempas oleh angin, kalau batu tidak, kecuali anginnya mempunyai power bobot yang mampu mengalahkan massa batu. Ada ukuran-ukurannya. Angin juga dia dicipta dalam porsi proporsional yang seperti itu. Saya laki-laki, istri saya perempuan, anak saya ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Anak saya yang laki-laki itu bukan hanya satu, meskipun sama-sama laki-lakinya, tetapi hidungnya beda, rambutnya beda, wajahnya beda, indera fisiknya ada perbedaan-perbedaan. Masing-masing sesuai dengan hukum sebab akibat, sesuai dengan akumulasi yang menjadikan akibat, semuanya proporsional. Seluruh ciptaan Tuhan baik, tidak ada yang buruk. Menjadi buruk pada saat kita dengan kehendak bebas kita menfungsikan tidak sebagaimana mestinya. Disitulah terjadi keburukan. Jadi keburukan murni karena manusia. Tidak ada saham yang dari Tuhan sama sekali. Seluruh ciptaan Tuhan, saya dicipta laki-laki, istri saya dicipta perempuan, semuanya baik. Kalau kita salah pakai, itu yang menjadi buruk. Kita diberi kehendak bebas, baik. Kita diberi nafas, baik. Kita diberi nurani, baik. Kita diberi pikiran, baik. Kita diberi mata, telinga, kaki, tangan, baik. Buruk apabila kita salah menfungsikannya. Ya, itu yang saya pahami. Kemudian yang kedua, sufi. Apakah sufi? Sufi itu seseorang yang dia masuk pada wilayah tasawuf. Orangnya disebut sufi. Tasawuf adalah salah satu konsep, ajaran, ilmu, mekanisme yang ingin menyelam di balik makna-makna syariat. Konsep ilmu yang mengajak kita
untuk memasuki makna-makna di balik syariat. Nah, di sana ada satu ajaran yang disebut tasawuf. Jadi tasawuf itu misalnya begini, syariatnya itu kalau sholat misalnya diawali dengan takbir. Nah, orang-orang sufi tidak mau hanya cukup di situ. Dia menyelam di balik makna-makna takbir. Apa maknanya? Kurang lebih seperti itulah. Meskipun tasawuf sendiri juga ada madhab-madhabnya. Ada tasawuf A, ada tasawuf B, ada sufi X, ada sufi Y. Tetapi yang saya pahami secara global, tasawuf itu begitu. Orang yang masuk ke situ disebut sufi. Itu. Terakhir dari Mas Andi di Banten. Apa makna kata Al-Ayyubi? Apa ya? Al-Ayyubi. Ada seseorang yang mempunyai nama besar yang menggunakan kata ini, Al-Ayyubi. Salahuddin, ya. Aslinya Solehuddin, tapi yang terkenal hingga sekarang Salahuddin, ya. Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, apa ya maksudnya Al-Ayyubi? Agar mudah saya menjawab saja dengan saya belum tahu. Beres dah, gampang dipahami. Saya belum tahu ya apa Al-Ayyubi itu. Mungkin kalau ada konteks kalimatnya mungkin lebih mudah, karena Al-Ayyubi itu konteksnya dengan apa ya? Apa dengan nama tadi, atau dengan suku, atau kaitannya dengan apa? Ya itu yang membuat saya bingung. Apa ya Al-Ayyubi? Al-Ayyubi itu bisa jadi keluarga Ayub, bisa seperti tadi Salahuddin Al-Ayyubi, keturunannya Nabi Ayub. Kemudian kedua, apa makna apa unsur-unsur kulumul Quran? Ini ya saya jadi bingung juga. Saya pernah dengar, pernah mempelajari, tapi bukan kulumul Quran pakai ki ya, tapi ulumul Quran ya. Kalau kulumul Quran apa ya? Kulum apa maksudnya? Kalam ya, kalam Al-Quran. Tapi kalau kulumul Quran, kalau ulumul Quran yang sering dikaitkan dengan istilah ulumul Quran itu induknya Al-Quran ya. Ya. Aduh, bukan. Ulumul Quran itu ilmu yang terkait dengan Al-Quran. Nah, itu sering disebut dengan ulumul Quran, tapi tidak pakai ki.
ya, pakai ain. Ulumul Quran. Ulama itu kan pakai ain. Nah, karena saya tidak bisa memahami pertanyaannya dan saya masih asing dengan istilah ini, ulumul Quran pakai Q, jadi Q-U-L-U-M-U-L, ulumul Quran. Saya tidak tahu deh. Beres dah. Pokoknya kalau tidak tahu itu mesti beres. Mudah difahami. Yaitu bahwa saya belum tahu. Saya kembali ke Bro Yusuf. Iya sih. Waktunya saya rasa Masih ada sekitar 7 menit sih. Kita tambah lagi SMS ya. SMS. Oke, baik. Iya. Ini dari sebentar sih. Ada sebentar dari mana tadi ya? Oke, dari Andi di Lebak Bulus. Assalamualaikum Siwo. Siwo, mohon dijelaskan apa arti dari emanasi dan iluminasi. Emanasi dan iluminasi. Emanasi dan iluminasi. Ya. Wah, ini kita mau main filsafat lagi nih. Setahu saya aja ya, Mas Andi di Lebak Bulus. Emanasi, bahasa sederhana, bahasa populernya, emanasi itu pemancaran. Ya, pemancaran. Itu dari lafaz. Tapi emanasi ini di dalam istilah filsafat itu sudah menjadi istilah, ya. Bahkan emanasi itu boleh dibilang istilah yang sudah membentuk satu komunitas pemahaman tertentu, sehingga membentuk satu madhab, namanya madhab emanasi. Ya, ini pembahasannya tentang tauhid. Ya, kurang lebihnya begini. Dari prinsip emanasi itu bahwa seluruh yang ada itu merupakan pancaran dari cahaya Tuhan. Nah, tapi memahami cahaya di situ bagaimana, memahami yang disebut pancaran itu bagaimana, nah, itu yang kita perlu masuk ke pembahasan tentang filsafat emanasi. Ya, itu tentang emanasi. Lalu kalau iluminasi, ya, hampir sama sepanjang yang saya tahu, sepanjang yang masih saya ingat. Saya lama mempelajari, sudah lama mempelajari. Kalau iluminasi itu ada yang menghubungkan dengan simbol atau nama satu komunitas yang ilegal di bawah tanah, iluminasi. Ada yang pakai istilah Illuminati, gitu. Ini ada kaitannya dengan tokoh-tokoh biasanya dihubungkan ke situ, rohaniawan tertentu. Nah, ada hubungannya dengan katedral. Ya, tergantung sumber informasinya dari mana. Saya kurang jelas kalau tentang itu. Tapi ada iluminasi yang membentuk satu istilah
yang istilah itu juga ada dalam istilah filsafat, yang kemudian konsep itu sudah membentuk komunitas yang kecenderungan pemahamannya ke situ, dan itu juga membentuk madhab dalam filsafat, madhab iluminasi. Saya maaf ya, bukan madhab filsafat ya, keliru saya. Jadi ada suatu madhab filsafat yang menggunakan istilah ini dalam filsafatnya, itu mungkin lebih tepat, bukan madhab filsafat ya. Tadi juga emanasi juga ada satu madhab filsafat yang menggunakan istilah emanasi ya. Dan itu sepanjang yang saya tahu, kalau dalam perspektif filsafat itu kedua-duanya mengandung pemahaman mirip bahwa setiap yang ada adalah pancaran dari cahaya Tuhan. Nah, cuma ada titik bedanya. Yang satu pancaran dalam makna dari dalam keluar, yang satu dalam makna terserap dalam pancaran. Saya mau mengatakan dari luar ke dalam juga enggak, tetapi kurang lebih titik bedanya ada di situ. Agak rumit, pelik, tapi sangat mengasihkan, karena ini butuh adanya pengantar-pengantar ilmu filsafat dalam perspektif tauhid. Itu yang bisa saya sharingkan, dan Mas Andi silahkan bisa dilanjut di HP FM. Ini sangat teknis, dan ya konsekuensinya ya kasihan sama yang lain, karena ini sangat teknis, filosofis. Ya, saya berusaha menghindari yang seperti itu. Saya ingin pakai yang bahasa populer saja lah. Ya, bro, iya bro. Iya, tepat sekali 10.30 waktunya habis. 10.30. Tadi kan putus. Mau tambah lagi sih, Bo? Ya kan tadi putus. Iya, mau ditambah lagi nggak? Nggak ada ganti ya? Mau ditambah lagi, mau diganti? Enggak. Ya, mau diganti sih, Bo. Wani diganti. Biro. Tak bacai SMS lagi satu lagi mau. Wani Biro. Kasih tahu jangan deh. Kasih tahu nggak ya? Oke sih, Bo. Teman-teman semuanya, para light audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas fokus tujuannya, terima kasih atas waspada niatnya, terima kasih atas konsentrasi tugasnya. Semoga kita selalu mampu berjuang terus mentaati kebenaran yang sudah kita pahami, sambil selalu mencari kebenaran yang belum kita pahami. Dan pada saat kita menemukan kebenaran yang lebih bermutu, semoga kita punya konsistensi yang kuat untuk berani berpindah kepada kebenaran yang ditemukan yang lebih bermutu, sehingga kita selalu berproses semakin baik, semakin bermutu. Disitulah nilai diri kita masing-masing. Semoga kita dipersaudarakan dalam berproses menuju kesejatian diri. Amin. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih CEO Agus Hidayat dan Light Audience. Dengan demikian berarti sudah cara berproses menuju kesejatian diri edisi hari ini, hari Kamis tanggal 4 April 2013 ya. Saya Onyx, juga Jack Plam-Plam dan Sarif Mokodompit mohon diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing ya dengan CEO Agus Hidayat. Baik, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual CEO Agus Hidayat.
Rasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, oh, oh. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya.